daftar 20 kerajaan yang mewarnai sejarah dan peradaban di Nusantara. Pada video sebelum ini kita tahu bagaimana para etnolog merumuskan nama untuk kepulauan apa yang kita sebut sekarang tanah air Indonesia. Misalnya mereka mengatakan berdasarkan pengamatan kawasan Indian Archipelago, mereka mencatat bahwa orang-orang di kepulauan ini bukanlah orang-orang yang tidak berkemampuan dalam melakukan pengembaraan dan navigasi. Pernyataan ini menunjukkan kawasan Nusantara dulunya dikenal tangguh di bidang maritim. Tangguh dalam bidang ini tentu juga tangguh di bidang lain. Karena kemaritiman tidak berdiri sendiri, dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang dalam bidang ini. Perkapalan, navigasi, dan tentu saja imbas selanjutnya adalah dampaknya pada bidang perekonomian. Nusantara waktu dulu sudah maju. Ini yang menarik admin untuk masuk lebih dalam ke era seperti yang disinggung oleh para etnolog dalam Indian Archipelago. Kita akan lihat seberapa maju leluhur Nusantara dalam mewarnai peradaban. Dalam Hikayat Tanah Hindia, Beckman, sejarawan era 1800-an, membagi masa peradaban Nusantara dalam 5 bagian. Zaman purba kala sekali, zaman Hindu, zaman Islam, zaman Kompeni, dan zaman government. Zaman purba kala sekali dihitung dari permulaan hingga awal tarikh Masehi. Zaman Hindu dihitung dari awal tarikh Masehi sampai kira-kira tahun 1500-an. Zaman Islam 1500-an sampai tahun 1600-an. Zaman Kompeni dari tahun 1600 sampai tahun 1619. Zaman government Tanah Hindia di bawah pemerintahan Belanda dari tahun 1800 sampai sekarang. Pembagian Hikayat Tanah Hindia terhenti karena kita tahu fase selanjutnya adalah Indonesia merdeka, mengisi kemerdekaan, dan seterusnya seperti sekarang kita rasakan. 3 video sebelum ini Sobat Gediku kami ajak memasuki fase terakhir yang disebut Beckman. Dan sekarang siapkan camilan, kacang rebus, pisang goreng, dan atau kopi. Kita akan memasuki satu fase zaman yaitu Hindu-Buddha untuk melihat kerajaan-kerajaan yang tumbuh berkembang dan mewarnai sejarah peradaban di Nusantara. Terdapat lebih dari 100 kerajaan. Karena memperhitungkan aspek durasi, kita ambil saja 20 kerajaan yang berpengaruh kala itu. Dari kerajaan-kerajaan tersebut, jejak kejayaannya masih terasa hingga sekarang. 2 kerajaan besar, berbeda zaman namun pengaruhnya sangat besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Sebelumnya admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang sudah support channel ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktunya menekan tombol subscribe dan lonceng di bawah ini. Yang pertama kita akan menuju ke Salaka Nagara 130 sampai 362 Masehi. Kerajaan Salaka Nagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Meskipun sedikit ada kontroversi mengenai mana yang tertua antara Salaka Nagara atau Kutai Martadipura, tapi kita tempatkan dulu kerajaan Salaka Nagara sebagai yang tertua karena dalam penanggalannya dia sudah berdiri sejak 130 Masehi. Berdasarkan naskah Wangsakarta, Salaka Nagara diperkirakan merupakan kerajaan yang paling awal ada di Nusantara. Bahkan Salaka Nagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda. Dikisahkan Dewa Warman yang merupakan seorang saudagar yang berasal dari Palawa menginjakkan kakinya di bumi Nusantara sekitar tahun 120 Masehi. Ia kemudian menikah dengan Nyi Pohaci Larasati
salah seorang putri penguasa setempat, yaitu Aki Tirem. Kemudian padukuhan yang letaknya di pesisir Gunung Pulau Sari tersebut sepeninggal Aki Tirem diserahkan kekuasaannya pada Dewa Warman. Selanjutnya padukuhan yang semula kecil tersebut menjadi sebuah kerajaan bercorakkan Hindu. Sebuah kerajaan yang dibangun dari padukuhan Pulau Sari itu oleh Dewa Warman diberi nama Salakanagara, yang berarti negara perak, yang beribukotakan di Rajatapura. Lebih kurang 38 tahun kepemimpinan Dewa Warman, kerajaan yang berdiri pada tahun 130 Masehi tersebut tumbuh dan berkembang menjadi sebuah komunitas masyarakat yang berbudaya Hindu Pallava. Yang selanjutnya Salakanagara pun berkembang menjadi sebuah kerajaan besar. Dikisahkan pula pada tahun 358 Masehi semasa kepemimpinan Dewa Warman ke-8, menantunya yang bernama Jayasingha Warman mendirikan sebuah kerajaan yang kelak dinamakan Tarumanegara. Kerajaan Kutai Martadipura 400 sampai dengan 1635. Pada tahun 400-an Masehi di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, berdiri kerajaan Hindu Kutai Martadipura didirikan oleh pembesar kerajaan Champa yang kita kenal sekarang sebagai Kamboja, bernama Kudungga. Terdapat 5 nama raja besar yang tercatat dalam sumber sejarah, yaitu 3 orang di Prasasti Yupa beraksara Pallava dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam Nagari Kutai Kertanegara. 2 di antaranya yang terkenal adalah Raja Asmawarman dan Raja Mulawarman. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman inilah Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi yang bergeliat di kerajaan tersebut. Ditemukan salah satu prasasti Yupa dikatakan bahwa Raja Mulawarman melakukan upacara besar-besaran selamatan emas yang sangat banyak. Ini merupakan indikator kemapanan ekonomi kala itu. Indikator lain terlihat pada catatan perjalanan dagang, yaitu Kutai Martadipura sudah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar ke Filipina dan Cina diperkirakan biasa singgah terlebih dahulu di Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai dikalahkan dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kerajaan Tarumanegara 450 Masehi sampai 900 Masehi. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu di Jawa Barat yang didirikan pada tahun 450 Masehi. Nama Tarumanegara berasal dari kata Taruma yang merupakan nama sebuah sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum, dan Nagara yang berarti kerajaan atau negara. Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingha Warman, seorang maharsi dari India. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Tertulis pada Prasasti Ciraten. Prasasti ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Prasasti Ciraten A yang tertulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Pallava, terdiri atas 4 baris puisi India, dan Prasasti Ciraten B berisikan goresan telapak kaki. Pada prasasti itu tertulis, "Inilah sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak kaki yang mulia Purnawarman, Raja Negara di Tarumanegara, raja yang gagah berani di dunia." Kerajaan Kendan 536 sampai dengan 702 Masehi. Kerajaan Kendan adalah kerajaan yang pernah berdiri di Sunda dari abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi. Pusat kerajaannya saat ini berada di wilayah administratif Desa Nagrek, Kendan, dan Desa Citaman, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Resi Mahaguru Marikmaya Raja pertama Kendan. Sang Resi Guru Marikmaya datang dari Jawa Timur, berasal dari keluarga Calankayana, India Selatan. Sebelumnya ia telah mengembara mengunjungi beberapa negara.
Resi Guru Manikmaya menikah dengan Tirta Kancana putri Maharaja Suryawarman, penguasa ke-7 Tarumanagara. Oleh karena itu, dia mendapat hadiah wilayah Kendan, suatu perbukitan Nagrek di Kabupaten Bandung. Kalingga, Kaling atau Holing dalam sebutan Tiongkok, merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu yang didirikan di Jepara, Jawa Tengah pada tahun 674 Masehi. Temuan arkeologis di dekat Kabupaten Pekalongan dan Batang menunjukkan kemungkinan bahwa Kabupaten Pekalongan adalah pelabuhan kuno. Kalau kemungkinan ini benar, bisa saja Pekalongan merupakan nama yang diubah dari Pekalingan. Catatan sejarah kerajaan ini sebagian besar berasal dari sumber-sumber Tiongkok dan tradisi lokal. Masyhur jadi cerita turun-temurun, di sana ada seorang ratu terkenal jujur, tegas, dan adil, yaitu Ratu Sima. Ratu legendaris yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan keras tanpa pandang bulu. Sampai masyhur diceritakan ia menegakkan hukum yang tegas pada putranya sendiri, yaitu potong kaki karena melanggar aturan. Kerajaan Indraprahasta 598 sampai 747. Kerajaan Indraprahasta menjadi salah satu kerajaan tertua di Nusantara, berlokasi di Cirebon, lereng Gunung Ciremai. Awalnya berupa kamandalan bernama Mandala Indraprahasta. Selanjutnya kamandalan Indraprahasta ini berkembang menjadi kerajaan. Naskah Pustaka Raja-Raja Bumi Nusantara menyebutkan bahwa Indraprahasta didirikan Maharesi Sentanu yang berasal dari kawasan Sungai Gangga, India. Kedatangannya ke Pulau Jawa karena mengungsi akibat negaranya diserang pasukan Samudragupta. Indraprahasta didirikan 363 Masehi dan Maharesi Sentanu berkuasa sampai tahun 398 Masehi dengan gelar Prabu Indaswara Sakala Kertabuana. Kekuasaannya berdampingan dengan kerajaan Salakanagara yang dipimpin Prabu Dharmawirya Dewa Warman ke-8. 748 Masehi terjadi peristiwa besar. Kerajaan Sunda menyerbu Indraprahasta. Indraprahasta yang didirikan sejak zaman Tarumanegara akhirnya diratakan dengan tanah oleh Sanjaya, seolah-olah tidak pernah ada kerajaan di situ. Indraprahasta sirna ing bumi. Kerajaan Melayu 671 Masehi sampai dengan 1375. Kerajaan Melayu atau Malayu merupakan nama kerajaan yang berada di Pulau Sumatera. Dari bukti dan keterangan dari sejumlah prasasti dan berita dari Tiongkok disimpulkan keberadaan kerajaan Malayu dimulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minanga. Selanjutnya pada abad ke-13 menurut kitab Undang-Undang Tanah Naskah Melayu, pusat kerajaan pindah ke Damasraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Suruwaso atau Pagaruyung. Hampir semua ahli sejarah sepakat bahwa negeri Melayu berlokasi di hulu Sungai Batanghari. Terdapat prasasti yang menyebutkan bahwa arca itu merupakan hadiah Raja Kertanegara dari Singasari kepada Raja Melayu. Senada dengan hal itu, naskah Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama yang menyebutkan pada tahun 1275 Kertanegara mengirimkan utusan Singasari dari Jawa ke Sumatera yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kemaharajaan bahari yang sangat berpengaruh di Nusantara, dengan daerah kekuasaan meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Malaya, Sumatera, dan Jawa Barat. Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata Sri yang berarti bercahaya dan Jaya yang berarti gemilang. Jadi kata Sriwijaya berarti kemenangan yang gilang gemilang. Kemaharajaan Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan Ising dan prasasti tertua yang tertulis di dalam bahasa Melayu, yaitu Prasasti Kedukan Bukit. Pada tahun 682 diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dabu Dahyang.
bahwa beliau berangkat dalam perjalanan memimpin 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit menuju Jambi dan Palembang. Prasasti ini juga menyebut bahwa Srijaya Nasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa Barat dan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran akibat dari berbagai peperangan yang beruntun, seperti serangan Rajendra Chola I dari Coromandel, India, dan serangan dari Raja Kertanegara dari Singosari pada tahun 1025. Selanjutnya, pada tahun 1183, kekuasaan Sriwijaya berada di bawah kendali Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Sunda 662-1579. Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 932 dan 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Abad ke-17, diketahui kerajaan ini telah menginduk kepada Pakuan Pajajaran, serta memiliki 2 kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten. Berdasarkan prasasti kebun kopi yang berbahasa Melayu kuno dengan tarikh 932, menyebut seorang Raja Sunda menduduki kembali tahtanya. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Raja Sunda telah ada sebelumnya. Sementara dari sumber Tiongkok pada buku Zhuangzi yang ditulis 1178 oleh Zhao Rugua menyebutkan terdapat satu kawasan di Sanfosi yang bernama Sinto, kemudian dirujuk kepada Sunda. Menurut naskah Wangsakerta, naskah yang oleh sebagian diragukan keasliannya, Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan bagian barat Provinsi Jawa Tengah. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bagian dari Tarumanegara. Raja Tarumanegara yang terakhir, Sri Maharaja Linggawarman, memerintah hanya selama 3 tahun, menikah dengan Dewi Ganggasari dari Indraprahasta. Dari Ganggasari dia memiliki 2 anak, yang keduanya perempuan. Dewi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda, sedangkan yang kedua, Sobakancana, menikah dengan Dapuntah yang Srijaya Nasa, yang selanjutnya mendirikan kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanegara turun kepada menantunya Tarusbawa. Hal ini menyebabkan penguasa Galuh Wretikandayun memberontak, melepaskan diri dari Tarumanegara serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Tarusbawa juga menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanegara dan selanjutnya memindahkan kekuasaannya ke Sunda. Kerajaan Sunda runtuh setelah ibu kota kerajaan ditaklukkan oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Kerajaan Galuh 669-1482. Kerajaan Galuh terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dari Sungai Ciserayu. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kendan, bawahan dari Tarumanegara. Kerajaan Galuh tercantum pada naskah kuno cerita Parahyangan, naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada abad ke-16. Dalam naskah tersebut, cerita mengenai Kerajaan Galuh dimulai waktu Rahyang Ri Medang Jati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Selanjutnya kekuasaan ini diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Wretikandayun. Saat Linggawarman Raja Tarumanegara yang berkuasa tahun 666 meninggal dunia, kekuasaan Tarumanegara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa, menantunya dari Sundapura, salah satu wilayah bawahan Tarumanegara. Karena Tarusbawa memindahkan kekuasaan Tarumanegara ke Sundapura, pihak Galuh dipimpin oleh Wretikandayun memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Kerajaan Sumedang Larang 721-1620.
Kerajaan ini didirikan tahun 721 oleh Prabu Tajimalela, keturunan dari Raja Retikandayun dari Kerajaan Galuh. Kerajaan ini juga pernah dikenal dengan nama Kerajaan Himbarbuana. Sumedang Larang berstatus sebagai bagian dari Kerajaan Sunda dan Galuh antara abad ke-8 sampai abad ke-16, di mana penguasanya berada di bawah penguasa kedua kerajaan tersebut. Ibu kota Sumedang Larang di saat pendiriannya berada di Citembong yang saat ini masuk dalam wilayah Desa Cikesi, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Menurut Babat Sumedang, wilayah Sumedang Larang dibatasi oleh Laut Jawa di utara, Sungai Cipamunggas di barat, Samudra Hindia di selatan, dan Sungai Cipamali di timur. Runtuhnya Kerajaan Sunda menjadikan bekas wilayah berbagi atas Kesultanan Banten di barat dan Kesultanan Cirebon di timur, dikarenakan terjadinya peristiwa Harisbaya. Sumedang Larang di bawah Prabu Gesan Ulun di tahun 1585 menyatakan diri sebagai negara berdaulat dan terlepas dari Cirebon. Kemerdekaan Sumedang Larang tidaklah berlangsung lama, hanya sekitar 35 tahun, dikarenakan keadaan saat itu relatif lemah dan terjepit antara tiga kekuasaan besar, Banten, Cirebon, dan Kesultanan Mataram. Kerajaan Medang 752-1045. Catatan awal kedatuan Medang ada dalam Prasasti Canggal 732. Ditemukan di dalam kompleks Candi Gunung Wukir di Dusun Canggal, Barat Daya Kabupaten Magelang. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pallawa, menceritakan tentang pendirian Siwalingga di pulau yang bernama Yawadwipa, Jawa yang diberkahi dengan banyak beras dan emas. Pembentukan lingga berada di bawah perintah Sanjaya. Prasasti ini menceritakan bahwa Yawadwipa dahulu diperintah oleh Raja Sana yang bijaksana, adil dalam tindakan, perwira dalam peperangan, bermurah hati kepada rakyatnya. Pengganti Raja Sana yaitu putra saudara perempuannya bernama Sanjaya. Dia menaklukkan daerah-daerah di sekitar kerajaan dan pemerintahannya yang bijak memberkati tanahnya dengan kedamaian dan kemakmuran bagi semua rakyatnya. Pada Prasasti Taji dan Prasasti Timbangan Wungkal ditemukan istilah Sanjaya Warsa. Disebutkan dalam prasasti tersebut bahwa tahun 1 Sanjaya sama dengan tahun 717 Masehi. Periode pemerintahan Rakai Panangkaran ke Dyah Balitung yang berlangsung selama 150 tahun sebagai penanda puncak kejayaan dari peradaban Jawa kuno. Di periode ini marak mekarnya seni dan arsitektur Jawa kuno. Sejumlah candi dan monumen megah didirikan membentang cakrawala, dataran Kedu, dan dataran Kewu. Candi yang terkenal adalah Candi Sewu, Borobudur, Prambanan. Wangsa Sailendra dikenal sebagai pembangun candi yang hebat. Seni dan arsitektur pembangunan Candi Angkor Wat juga dipercaya dipengaruhi oleh seni arsitektur Sailendra di Jawa. Kesamaan yang mencolok di Candi Bangkong dan Kamboja dengan Candi Borobudur di Magelang menunjukkan bahwa Candi Bangkong terinspirasi oleh desain Borobudur. Selama periode Medang, sejumlah kitab dharma baik dari Hindu atau Buddha telah mempengaruhi budaya Jawa. Misalnya kisah-kisah Jataka dan Lalita Wistara, juga epos Ramayana dan Mahabharata diadopsi ke dalam versi Jawa. Kisah-kisah dan epos ini selanjutnya akan membentuk budaya Jawa dan seni pertunjukan seperti tarian Jawa dan seni wayang. Kerajaan Kanjuruhan tahun 800-an. Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi, sejaman dengan kerajaan Tarumanegara. Bukti tertulis mengenai kerajaan ini adalah Prasasti Dinoyo. Rajanya yang terkenal adalah Gajayana. Peninggalannya yang populer adalah Candi Badut dan Candi Karangbesuki.
Prasasti Dinoyo memuat informasi penting yang berguna bagi historiografi Indonesia. Prasasti tersebut tercantum silsilah penguasa kerajaan Kanjuruhan, dimulai dari tokoh bernama Devasimha yang memiliki putra bernama Limwa. Setelah diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, nama Limwa diubah menjadi Gajayana. Gajayana memiliki putri bernama Utajana yang menikah dengan Janania. Kerajaan Bali 914 sampai 1908. Kerajaan Bali merupakan istilah untuk serangkaian kerajaan Hindu-Buddha yang pernah memerintah di Bali. Adapun kerajaan-kerajaan tersebut dalam beberapa masa sesuai dinasti yang memerintah saat itu. Karena kedekatan hubungan budaya yang erat dengan Pulau Jawa yang berdekatan selama periode Hindu-Buddha, sejarah kerajaan Bali sering terjalin dan sangat dipengaruhi oleh kerajaan di Jawa. Dari kerajaan Medang pada abad ke-9 sampai ke kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga 15. Bali menjadi apa yang digambarkan oleh sejarawan Chandra Majumdar sebagai benteng terakhir budaya dan peradaban Indo-Jawa. Kerajaan Bali pada abad-abad berikutnya memperluas pengaruhnya ke pulau-pulau tetangga, sampai ke wilayah Blambangan di ujung timur Jawa, pulau tetangga Lombok, hingga bagian barat Pulau Sumbawa. Sementara kerajaan Karangasem mendirikan kekuasaan mereka di Lombok Barat pada periode selanjutnya. Kerajaan Kahuripan 1019 sampai 1045. Kahuripan adalah nama yang lazim dipakai untuk sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1009. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan kerajaan Medang yang runtuh tahun 1006. Pada mulanya wilayah kerajaan yang diperintah Airlangga hanya meliputi daerah Gunung Penanggungan dan sekitarnya. Karena banyak daerah-daerah bawahan kerajaan Medang yang membebaskan diri, maka setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan Rajendra dari India tahun 1023, Airlangga leluasa membangun kembali kejayaan Wangsa Isyana. Peperangan demi peperangan dijalani Airlangga, satu demi satu kerajaan-kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkannya. Pada tahun 1032, Airlangga kehilangan kota Waton Mas. Airlangga membangun ibu kota baru bernama Kahuripan di daerah Sidoarjo sekarang. Nama Kahuripan inilah yang kemudian lazim dipakai sebagai nama kerajaan yang dipimpin Airlangga. Pusat kerajaan Airlangga kemudian dipindah lagi ke Daha berdasarkan prasasti Pembuatan 1042 dan Serat Calon Arang. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sunda Galuh disebut juga Kerajaan Pajajaran, adalah kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan tersebut merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno, ibu kota kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi kota Bogor. Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala adalah salah satu dari dua pecahan kerajaan yang dipimpin oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Kerajaan ini berdiri tahun 1042 dan berakhir setelah sekitar tahun 1130. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut prasasti Ngantang, Kerajaan Jenggala akhirnya ditaklukkan oleh Sri Jayabaya Raja Kediri dengan semboyannya yang terkenal yaitu Panjalu Jayati atau Kediri Menang. Sejak saat itu Jenggala menjadi bawahan Kediri. Menurut Kakawin Semaradahana, Raja Kediri yang bernama Sri Kameswara yang memerintah sekitar tahun 1182-1194 memiliki permaisuri seorang putri Jenggala bernama Kirana. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kadiri atau Kediri atau Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur pada tahun 1042 sampai 1222. Kerajaan ini berpusat di Dahanapura yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Sejarah Kerajaan Panjalu mulai diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa hanya Sri Samarwijaya yang sudah diketahui
diketahui, sedangkan urutan raja-raja sesudah Sri Jayawarsa sudah dapat diketahui dengan jelas berdasarkan prasasti yang ditemukan. Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala dengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti Ngantang, yaitu Panjalu Jayati, yang berarti Panjalu menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya inilah kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaannya. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Seni sastra mendapat banyak perhatian pada zaman kerajaan di Panjalu Kediri. Pada tahun 1157, Kakawin Baratayuda ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan Empu Panuluh. Kitab ini bersumber dari Mahabharata yang berisi kemenangan Pandawa atas Kurawa sebagai kiasan kemenangan Sri Jayabaya atas Jenggala. Selain itu, Empu Panuluh juga menulis Kakawin Hariwangsa dan Gatotkaca Sraya. Terdapat pula pujangga zaman pemerintahan Sri Kameswara bernama Empu Darmaja yang menulis Kakawin Semaradana. Kemudian pada zaman pemerintahan Kertajaya terdapat pujangga bernama Empu Monaguna yang menulis Sumanasantaka dan Putri Guna yang menulis Krisnayana. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau sering disebut dengan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singasari, Malang. Berdasarkan prasasti Kudadu, nama resmi kerajaan Singasari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Menurut negara Kertagama ketika pertama kali didirikan tahun 1222, ibu kota kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singhasari. Nama Singhasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan Singhasari. Nama Tumapel juga muncul dalam kronik Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Menurut para raton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan kerajaan Kediri yang menjabat sebagai Akuwu. Yang menjabat sebagai Akuwu Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, kemudian menjadi Akuwu baru. Ken Arok juga mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Pada tahun 1254 terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kediri melawan kaum Brahmana. Para Brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi Raja pertama Tumapel, bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Perang melawan Kerajaan Kediri meletus di daerah Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Negara Kertagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Kerajaan Tumapel. Pada tahun 1284, Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289, Kaisar Kubilai Khan mengirimkan utusan ke Singasari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Kerajaan Majapahit 1293-1500. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1292. Karena Kertanegara telah dihancurkan oleh Jakatwang dari Kediri, maka bala tentara Kubilai Khan menghancurkan Kediri yang selanjutnya atas siasat Raden Wijaya dibantu oleh Arya Wiraraja. Bala tentara Cina dapat dihancurkan oleh Raden Wijaya. Akhirnya Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kejayaan Kerajaan Majapahit mencapai puncaknya di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada abad ke-19 dengan patihnya Gajah Mada. Negara Kertagama dan para raton mencatat berbagai citra peradaban Wilwatikta, tata kota Trowulan yang dibangun dari terakota dan pelabuhan Tuban, dan penanggalan pembuatan kapal, kanal-kanal pengairan, dan sistem pertanian, candi-candi, dan tata perilaku masyarakat. Gajah Mada mengumandangkan Sumpah Palapa yang merupakan konsep Bhinneka Tunggal Ika dari Sumpah Pemuda. Dari sumpah itulah Majapahit menanamkan pengaruh kekuasaan yang meliputi ujung semenanjung Malaya hingga bagian barat Papua. Demikian tadi daftar 20 kerajaan yang mewarnai sejarah dan peradaban di Nusantara yang kami rangkum dari berbagai sumber. Sebelum masuk pada fase zaman Islam, kita akan perdalam beberapa bagian dari zaman ini, utamanya bagian akhir dalam daftar 20 kerajaan pada zaman Hindu-Buddha.
yaitu Kerajaan Majapahit. Perlu juga kami sampaikan, tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah Wama jaro bayana sohabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!